Oke, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai Venturimeter tanpa manometer. Ini merupakan aplikasi dari hukum Bernoulli. Nah, misalkan saya punya pipa yang tidak sama luas penampangnya, jadi yang kiri luas penampangnya lebih besar daripada yang kanan atau menyempit di kanan. Terus kemudian di sini ada pipa tegak. Pipa tegak ini biasanya terbuat dari kaca supaya zat cair yang mengalir dalam pipa ini nanti begitu masuk pipa yang tegak ini kelihatan tinggi permukaannya. Misalkan zat cair yang mengalir dalam pipa Venturimeter itu adalah rho. Nah, ketinggian penampang 1 dan 2 itu sama ya. Jadi H1 sama dengan H2. Berdasarkan hukum Bernoulli bahwa ini berdasarkan hukum Bernoulli, P1 ditambah rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat itu harus sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, karena ini hanya sama ya, H1 sama dengan H2, maka ini bisa kita coret. Akhirnya kita dapatkan bahwa selisih P1 dengan P2 itu adalah setengah rho. Saya pindah ke ruas kanan ya. Ini sama aja dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik bahwa selisih tekanan di titik 1 dan 2 tidak lain adalah sama dengan tekanan hidrostatis setinggi H dari zat cair yang di sebelah kiri itu. Jadi kalau begitu, tekanan hidrostatisnya adalah rho zat cair yang mengalir kali G dikalikan H. Nah, ini sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, rho-nya ini saya coret. Ini berarti 2GH sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sehingga saya temukan V2 kuadrat itu V1 kuadrat plus 2GH. Jadi inilah hubungan antara kecepatan di titik 1 dengan 2. Ini saya sebut aja persamaan 1. Nah, berdasarkan persamaan kontinuitas bahwa A1 kali V1 itu kan sama dengan A2 kali V2. Dengan substitusi persamaan 1 dan 2, kita akan mendapatkan kecepatan aliran zat cair di titik 1, 2 yang terhubung dengan perbedaan ketinggian permukaan zat cair pada pipa tegak. Nah, sekarang coba kita substitusikan ya. V2 itu saya ganti A1 per A2 per V1. Jadi ini V2 bisa ditulis A1 per A2 kali V1. Kalau saya substitusi ke sini, berarti nanti saya dapatnya apa? A1 per A2 di kuadrat V1 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2GH. Nah, dengan demikian, kalau ini saya pindah ke ruas kiri, saya temukan A1 per A2 di kuadrat, ya, minus 1 dikalikan dengan V1 kuadrat, itu sama dengan 2GH. Akhirnya kita dapatkan bahwa V1 kuadrat itu adalah 2GH dibagi dengan ini, A1 per A2 kuadrat minus 1. Sehingga kalau kita mau mencari V1-nya ya, akar tentunya ya, 2GH dibagi dengan A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, inilah kecepatan zat cair di penampang 1 yang dikaitkan dengan perbedaan ketinggian permukaan zat cair pada pipa tegak dan juga dikaitkan dengan perbandingan luas penampang 1 dan 2. Nah, sekarang bagaimana kalau V1-nya yang saya substitusikan ke sini? Jadi V1 itu adalah A2 dibagi A1 kali V2. Jadi saya substitusikan ke situ V2 kuadrat, berarti ini kan A2 per A1 kuadrat V2 kuadrat. Saya masukkan sini ya, V1-nya saya masukkan sini. Jadi kalau begitu ini plus 2GH. Akhirnya kita dapatkan apa ini? V2 kuadrat. Nah, dalam kurung, ini saya pindah ke ruas kiri ya. Min A2 per A1 kuadrat seperti itu sama dengan 2GH. Nah, akhirnya kita dapatkan V2 kuadrat 2GH dibagi dengan
1 min A2 per A1 kuadrat. Seperti ini. Tetapi kalau kita mencari V2-nya, ya kita tinggal mengakar aja ini. Jadi V2 itu akar 2GH per dalam kurung 1 min A2 per A1 kuadrat. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Dan rumusnya ini saya ubah sedikit supaya enak menghafalkannya. Jadi kalau tadi V1 akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Ini saya kasih harga mutlak. Sebenarnya tidak perlu harga mutlak karena A1 itu lebih besar daripada A2. Tetapi untuk yang bawah, nah ini perlu ada harga mutlak. Kalau tadi rumus aslinya kan 1 min A2 per A1 kuadrat. Tapi ini kalau saya pakai harga mutlak, nah ini bisa saya taruh depan A2 per A1-nya. Tidak masalah. Karena ini saya pakai harga mutlak sehingga dalam akar tetap positif. Artinya begini, kalau kita menghafalkan ya, kalau kita mau mencari V1, ini pembilangnya kan A1. Kalau kita mau mencari V2, maka pembilangnya itu adalah A2. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah menghafalkan rumus ini. V1 V2 itu menyatakan laju aliran cat cair dalam penampang 1 dan 2 satuannya meter per sekon. H itu perbedaan ketinggian permukaan cat cair pada pipa tegak, ini ya. Terus kemudian A1 A2 itu luas penampang 1 dan 2 satuannya tentu meter kuadrat. Nah, jadi nanti kalau kita mengukur kecepatan cat cair dalam venturimeter, kita tinggal mengukur perbandingan antara luas penampang 1 dengan 2. Ya, perbandingannya berapa? Terus kemudian kita masukkan ke rumus ini karena apa? Hanya itu bisa dilihat karena pipa tegak ini biasanya terbuat dari kaca atau mungkin pipa yang jernih sehingga permukaannya bisa terlihat dari luar. Jadi hanya dimasukkan, nanti akan ketemu kecepatan aliran fluida di penampang 1 dan 2. Jadi sekali lagi, venturimeter itu adalah alat yang bisa digunakan untuk mengukur kecepatan cat cair yang mengalir dalam pipa. Saya kasih contoh nomor 1, ini ada venturimeter. Diketahui kecepatan aliran air di penampang 1 sebesar akar 15 meter per sekon. Hitung kecepatan aliran air di penampang yang kedua. Yang di pertama tahu, yang kedua ditanyakan. Nah ini perbedaan ketinggiannya adalah 5 cm. Nah tadi V2 kuadrat itu kan sama dengan V1 kuadrat plus 2GH. Nah V1-nya sudah diketahui nih. Kecepatan di penampang 1 akar 15 saya kuadrat plus 2, G-nya 10 ya. Percepatan gravitasi kalau tidak diketahui dalam soal dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan hanya di sini 5 cm. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi ini kan 15 plus, nah ini berapa? 10 pangkat min 1, berarti ini hasilnya adalah 1 ya. Oleh sebab itu ini 16, berarti V2-nya akar 16 adalah 4 meter per sekon. It's very easy problem. Soal nomor 2, ini diketahui air mengalir dalam pipa venturimeter. Perbedaan ketinggian permukaan air di pipa tegak itu adalah 10 cm. Perbandingan luas penampang diketahui A1 banding A2, 3 banding 1. Hitung kecepatan aliran air di penampang 1 dan 2. Kita tinggal memasukkan ke rumus tadi ya. Jadi hanya di sini adalah 10 cm itu sama aja dengan 0,1 meter. V1 tadi rumusnya adalah akar 2GH per harga mutlak A1 per A2 kuadrat min 1. Nah ini kalau ini kan nggak perlu harga mutlak, nggak apa-apa. Karena nilai A1 per A2 kuadrat lebih besar daripada 1. Jadi kita masukkan 2G-nya 10 hanya 0,1. A1 per A2 di situ adalah 3. Ya, 3 kuadrat min 1. Jadi ini hasilnya akar, ini adalah 2 yang atas, yang bawah itu 9 kurangi 1, 8. Berarti akar seperempat, berarti setengah meter per sekon. Itulah kecepatan aliran cat cair atau air di penampang 1. Nah, sedangkan aliran air di penampang yang kedua yang sempit itu adalah akar 2GH dibagi, lah ini perlu harga mutlak, jadi A2 per A1 kuadrat min 1. Jadi V2 yang atas sekarang A2. Kalau V1 tadi kan yang atas A1 ya. Nah, sekarang A2. Pembilangnya A2. Jadi akar 2, G-nya 10 hanya 0,1 per harga mutlak.
A2 dibanding A1 itu adalah 1/3. Jadi kuadrat dikurangi 1, ya. 1/3. Jadi kalau begitu yang atas ini adalah 2. Yang bawah nilainya adalah 1/9 dikurangi 1. Itu kan sama aja dengan 8/9. Ini harga mutlak ya. Jadi 8/9. Jadi ini hasilnya adalah 9/4. Nah ini kalau saya akar berarti 3/2 atau 1,5 meter per sekon. Nah itulah kecepatan aliran air dalam penampang yang kedua. Jadi lebih besar dari yang tadi ya. Ya tentu saja kalau penampangnya lebih sempit, kecepatannya pasti lebih besar.